Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Kamu jangan cari-cari alasan dengan memutarbalikkan fakta atas perbuatan kamu yang hendak membunuh Cakra. Yang memutarbalikkan fakta justru kalian. Anak kalian sudah berusaha mencelakai anak saya dan mantu saya. Masih aja kalian belain. Karena kami yakin bahwa anak kami tidak akan senekat itu. Itu berarti kalian nggak dekat sama anak kalian sendiri. Jelas-jelas sudah ada korban. Anak saya juga korban. Iya, Tante. Saya memang secara nggak sengaja dorong Cakra ke laut. Dasar anak kurang ajar. Ternyata kamu yang sudah mencelakai anak saya. Tapi nggak sengaja, Tante. Bohong! Kamu pasti memang sengaja kan mau mencelakai anak saya? Dengerin saya baik-baik, Devan. Saya nggak akan pernah bisa maafin kamu. Dan saya bersumpah, kalau sampai terjadi sesuatu sama Cakra, saya akan tuntut kamu. Tante, tolong jangan, Tan. Devan sama sekali gak bersalah. Justru Cakra yang mulai menyerang Devan duluan. Cakra yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah liburan aku dan juga Devan. Lalu tiba-tiba aja dia menodongkan pistol, Tante. Devon! Menodongkan pistol. Cakra ingin menembak Devan, Pak. Alia udah coba cegah. Alia udah berusaha banget buat nenangin Cakra, tapi Cakra tetap nekat menembakkan pistol itu. Dan karena Alia melindungi Devan, peluru itu malah kena ke perut Alia. Kurang ajar lo, Devan! Cakra! Alia! Gak mungkin. Cakra gak mungkin berbuat sejauh itu, Alia. Tapi itu kenyataannya, Tante. Tante lihat sendiri dong keadaan Alia. Ini semua karena perbuatan Cakra. Gak nyangka banget Cakra bisa senekat ini. Gawat nih, kalau terus diusut, bisa-bisa aku keseret juga gara-gara kenekatan Cakra. Kamu jangan cari-cari alasan dengan memutarbalikkan fakta atas perbuatan kamu yang hendak membunuh Cakra.
Papa justru kalian. Anak kalian sudah berusaha mencelakai anak saya dan mantu saya. Masih aja kalian belain. Karena kami yakin bahwa anak kami tidak akan senekat itu. Itu berarti kalian nggak dekat sama anak kalian sendiri. Jelas-jelas sudah ada korban. Anak saya juga korban. Saya akan perkarakan hal ini ke kantor polisi. Silakan Om. Saya nggak takut. Tapi Om ingat ya, Cakra pasti akan menjadi buronan. Karena dia sudah membawa senjata api dan sudah memasang alat pelacak di mobil saya. Dan dia sudah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Alia. Dan semua perbuatan itu pasti akan mencoreng nama baik keluarga Anda dan juga perusahaan Anda. Apakah Anda siap menerima semua itu? Kamu bohong, Devan. Kamu sengaja kan mengarang semua cerita ini untuk menjatuhkan Cakra. Iya kan? Aku kamu. Kita keluar dulu, Maya. Ayo kita keluar aja, Ma. Lepasin, Pak. Pak. Awas kamu, Devan. Pak, lepasin aku, Pak. Iya, Ma. Iya. Sabar, Ma ya. Iya. Bisa lepasin aku. Aku nggak terima, Pak. Kita harus segera laporin mereka. Iya, Ma. Tapi kita nggak boleh gegabah. Ya, nanti malah jadi bumerang buat kita. Gegabah gimana sih, Pak? Mereka sudah coba membunuh anak kita, Cakra, Pak. Mereka coba membunuh anak kita. Tapi Cakra duluan, Ma, yang melakukan tindak kriminal. Tapi kalau ada apa-apa sama Cakra, Papa akan putuskan hubungan bisnis sama Baldi. Selesai kerjasamanya. Cakra, Pak. Devan, gimana kalau apa yang dibilang sama mamanya Cakra itu benar? Dia akan laporin kamu ke polisi, kamu akan dipenjara. Udah, kamu tenang aja ya. Kamu gak perlu khawatir. Karena aku melakukan semua itu secara gak sengaja. Karena aku mau ngelindungin kamu dan juga diri aku sendiri. Polisi juga gak mungkin gegabah kok. Mereka pasti tahu bahwa ini kesalahan Cakra dan bahwa aku melakukan ini secara gak sengaja. Iya, Alia. Devan benar, kamu gak usah khawatir. Papa akan membela kalian. Papa akan carikan pengacara terbaik untuk membela kalian berdua. Makasih, Pak. Papa benar-benar gak habis pikir. Ternyata Cakra menyimpan obsesi kepada Alia. Gawat. Kalau sampai ketahuan aku yang pasang alat pelacaknya di camper van, bisa kacau. Opa? Ya. Ini minumannya. Ya, makasih ya sayang ya. Kalian kenapa? Kok bengong? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Kita semua cuman lagi mikir bahwa kita mau diam di sini lebih lama sampai Alia sembuh. Ya kan, Pak? Oh iya, kita juga nanti nyari penginapannya dekat rumah sakit. Kita nginap di situ ya. Ya. Saya akan perkarakan hal ini ke kantor polisi. Silakan, Om. Saya nggak takut.
Tapi Om ingat ya, Cakra pasti akan menjadi buronan. Karena dia sudah membawa senjata api dan sudah memasang alat pelacak di mobil saya. Devan pasti udah tahu kalau camper van itu dipasangin pelacak. Aduh, jangan-jangan dia udah nyuruh orang untuk menyelidiki soal itu. Gak boleh sampai ketahuan kalau semua itu kerjaan aku. Devan pasti udah nyuruh orang. Dan aku yakin orang itu pasti Reno. Bagaimanapun caranya, aku harus menggagalkan penyelidikan soal itu. Halo, kamu harus... Alia? 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 Bangun. Alia. Halo, kamu harus... Mama nelfon siapa? Ini Pak, teman arisan nggak penting. Kalau cuma teman arisan dan nggak penting, kenapa Mama kelihatan panik sekali? Mama gugup banget loh. Ma, kalau ada apa-apa cerita sama Papa ya. Beneran, Mama nggak apa-apa? Beneran Pak, Mama nggak kenapa-napa. Mama cuma kepikiran soal Alia aja Pak. Kok Alia bisa sampai kena tembak? Mama tuh jadi overthinking tentang kejadian itu. Makanya Mama tuh jadi ikutan stres Pak. Ma, sebaiknya sekarang Mama mandi biar nggak makin stres. Oke. Oke? Ya. Ya. Oke, Mama mandi. Ma. Ngapain ke kamar mandi bawa handphone? Oh my God. Ya ampun. Mama refleks. Oke. Yaudah, Mama taruh sini ya. Mama mandi dulu ya, Pak. Lega banget ya. Ternyata Papa nggak mikir yang aneh-aneh tentang kejadian kemarin. Dia malah percaya penuh sama kita. Iya, Devan. Tapi aku tuh masih khawatir. Sampai sekarang Cakra masih belum ditemuin. Apa mungkin Cakra masih selamat setelah hilang berhari-hari di laut? Udah, kamu jangan terlalu mikirin itu ya. Ingat, kamu nggak boleh stres. Kamu harus fokus pemulihan. Aku bantu bebersih nggak apa-apa ya, biar kamu tetap segar. Makasih ya. Maaf ya, aku udah nyusahin kamu terus. Kamu nggak pernah nyusahin aku. Iya, dan kamu ingat, sekarang kita udah bukan suami istri kontrak lagi. Sekarang kita udah pasangan beneran. Jadi kamu nggak boleh mikir lagi bahwa kamu jadi beban. Lagian, kamu nggak sakit pun aku seneng kok bantuin kamu. Bantuin apa aja. Bantu mandiin kamu juga boleh. Kamu
Udah genit pisan. Ya kenapa? Sekarang kan udah istri sendiri, udah bukan istri kontrak lagi. Masuk. Pak, aku keluar sebentar ya. Kayaknya Reno mau bicarain sesuatu. Sebentar ya. Gimana Reno? Ada perkembangan? Saya harus balik ke Jakarta secepatnya, Pak. Saya akan langsung melakukan penyelidikan soal HP dan alat pelacak yang ditaruh di camper van, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu update terus kalau ada perkembangan, sekecil apapun. Baik, kalau gitu saya permisi, Pak. Aman nih. Jangan kira kamu bisa seenaknya mengancam aku terus ya, Mik.